berbekas. Iqbal. Halo pemirsa, dipicu cemburu, seorang ibu dua anak dibunuh suaminya di villa di Pasuruan, Jawa Timur. Korban dibunuh setelah keduanya berkaraoke di kamar villa. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, akibat ulah warga membakar kasur bekas, sejumlah rumah di Bulungan terbakar. Kencangnya angin nyaris membakar dua rumah lainnya. Api membakar sebuah rumah di Jalan Manggis, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat ke rumah di sekitarnya yang terbuat dari kayu. Petugas gabungan harus merobohkan sebuah rumah agar api tidak semakin merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga berawal dari ulah seorang warga yang membakar kasur di samping rumahnya. Hembusan angin membuat api dari kasur tersebut semakin membesar. Warga lain sempat menegur namun tak dihiraukan. Usai kejadian, warga tersebut diamankan pihak kepolisian. Lebih jam 1 ya Pak ya. Unit yang terbakar kurang lebih 7. Itu Akibat kejadian ini, 5 rumah habis terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Kebakaran kios di Pasar Lagu Boti Toba membuat panik warga dan pedagang. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api membakar kios di Pasar Lagu Boti Toba, Sumatera Utara. Besarnya api dengan cepat merambat ke kios lainnya. Kejadian ini membuat panik warga dan pedagang. Dugaan sementara, kebakaran yang menghabiskan 3 kios ini akibat korsleting listrik. Kronologinya sebetulnya kalau kami lihat sisa semua melihat dari korsleting. Nah, mungkin rumah udah tua, ya kapan disambar kan? Kalau kompor melihat nggak ada. Lokasi kejadian sehari-hari dijadikan gudang pakaian. karena memang informasi sementara rumah yang terbakar ini dimanfaatkan sebagai gudang, Jadi diduga sementara sumber api dari listrik yang korslet. Demikian, Pak. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat api semakin besar. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Menerobos lampu merah, sebuah minibus menabrak 2 pemotor di Menteng, Jakarta Pusat hingga luka-luka. Mobil baru berhenti setelah terperosok ke saluran air. Seorang pengemudi ojek online terluka di bagian wajah, 1 pemotor lainnya terluka di bagian tangan dan kaki akibat ditabrak mobil yang menerobos lampu merah di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil baru berhenti setelah menabrak tembok dan terperosok masuk ke saluran air. 1 motor korban juga masuk ke saluran air yang ada di pinggir jalan. Tabrakan terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Manggarai menuju Matraman. Setibanya di perempatan lampu merah Tambak, pengemudi tak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak 2 motor di depannya. Terus mobil ini kan tahu-tahu dari sana nabrak ke sini langsung Nabrak dari mana? Nabrak terbalik dari sana langsung ke situ. Oh, ini dia kenceng apa gimana sih mobilnya?
Ngebut. Nabrak berapa motor? Dua motor. Luka semua. Iya, parah. Itu motornya hancur satu, Mas Bagot. Tapi ini terabas lampu merah ya? Iya. Dua pemotor yang luka-luka dibawa ke rumah sakit Karolus. Sementara mobil dan dua motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit laka lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seluruh tempat hiburan Holy Wings di Jakarta ditutup Pemprov DKI Jakarta karena melanggar perizinan. Sebelumnya, 6 karyawan Holy Wings ditetapkan polisi sebagai tersangka karena promosi minuman keras memicu ujaran kebencian. Polisi Pamong Praja menyegel tempat usaha Holy Wings di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Outlet Holy Wings ditutup karena belum memiliki izin menjual minuman beralkohol. Usaha ini belum memiliki dokumen, kelengkapan dokumen, persyaratan, dan ketentuan perizinan yang semestinya. Yang kedua, karena terjadinya pelanggaran atas kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. Dan yang ketiga, telah diterbitkannya surat rekomendasi pencabutan atas izin usaha oleh Dinas DPM PTSP. Dan yang keempat adalah permohonan penutupan tempat usaha yang diajukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif kepada Kepala Satpol PP DKI. Petugas Satpol PP menyegel restoran dan bar Holy Wings Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satpam sempat meminta petugas Satpol PP untuk menunggu manajer yang bertugas. Tempat hiburan ini disegel karena belum ada kelengkapan izin usaha. Perintah dari Pak Gubernur melalui ke Satpol PP juga. Nah, malam tadi kan sudah ada tim terpadu yang kesini untuk melihat kelengkapan izin-izin, hanya itu saja. Jadi ada sesuatu komitmen yang belum dilaksanakan oleh Holy Wings. Tempat hiburan Holy Wings Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pasca pencambutan izin usaha oleh Pemprov DKI Jakarta Senin malam masih dipadati pengunjung. Sejumlah mobil masuk ke halaman parkir tempat hiburan ini bahkan hingga luar. Sejumlah pengunjung masuk ruangan menikmati hiburan dalam ruangan. Meski belum dilakukan penyegelan, tempat hiburan Holy Wings di Citra 6 Kalideres, Jakarta Barat menutup papan nama. Tidak ada lagi kegiatan termasuk pengunjung yang datang. Di Jakarta, sebanyak 12 restoran dan kafe Holy Wings ditutup karena belum ada kelengkapan izin usaha serta pelanggaran yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sesosok mayat pria terbungkus karung ditemukan di Kali Pesanggerahan, Jakarta Selasa siang. Mayat ditemukan saat petugas membersihkan sampah. Sesosok pria terbungkus karung ditemukan mengapung di Kali Pesanggerahan, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian korban. Penemuan jasad korban diawali saat petugas mengangkat karung menggunakan alat berat. Mengetahui karung berisi jasad, petugas mengembalikan posisi jasad ke kali. Lupa karung, saya garuk itu pakai beko, dan ketika kita tarik ke atas, itu posisi diduga kira-kira mayat, tapi kita nggak berani kita masih mayat apa enggaknya, cek sama teman. Tadi karena kita posisinya shock, saya takut juga, jadi kita kembali lagi posisi ke air itu. Pada saat ditemukan laki-laki dalam keadaan meninggal di dalam karung, nanti kita lihat. Baik Pak. Identitasnya sudah ditentukan? Identitasnya untuk sementara masih Mr. X, tapi nanti kita telusuri kembali apakah ada yang dikenal sesuai dengan ini, foto nanti kita sebarkan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, seorang pria juragan barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur ditembak orang tak dikenal saat duduk di dekat rumahnya. Kondisi korban kritis. Pelaku diduga 2 orang yang berboncengan motor metik. Warga desa Tenggulun, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur digemparkan dengan penembakan yang dialami Sabar, juragan barang bekas saat duduk di dekat rumahnya. Pria 45 tahun ini kondisinya kritis dan dibawa ke RSUD Sidoarjo. Saksi sempat mendengar 2 kali tembakan
dan melihat dua pelaku berboncengan motor metik. Saya mendengar letusan. Letusan berapa kali, Pak? Dua kali. Pak, tahu nggak yang gontong itu siapa, Pak? Warga sini aja. Saya nggak tahu, nggak kenal. Mungkin anak buahnya. Juragan rosokan. Juragan sampah itu, rosokan sampah. Terus yang menembak ini kemana, Pak? Lari atau gimana? Larinya ke arah timur. Pakai metik warna merah. Sendirian, Pak? 2 orang. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa rumah sekaligus tempat kerja korban. Di lokasi, polisi mengamankan 2 selongsong peluru sebagai barang bukti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, dari Agusta dan Pramono Putra melaporkan. Pasangan suami istri di Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak oleh mantan karyawannya karena sakit hati dimarahi korban. Pelaku menggasak handphone dan perhiasan imitasi milik korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang motor korban ke sungai. Sebuah motor yang dibuang komplotan perampok ditemukan polisi di Sungai Paku Pendek, Dusun C9, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kasus ini, 3 pelaku juga menghabisi pasangan suami istri Somad 40 tahun dan istrinya Ida 40 tahun. Komplotan perampok menembak korbannya saat berada di rumah. Warga menemukan jasad sang suami 50 meter dari rumahnya, sementara jasad sang istri ditemukan di bawah rumah panggungnya. Polisi telah menangkap 1 pelaku, Samsudin alias Sam, 60 tahun, warga Muara Merang, Bayung Lincir. Hasil pemeriksaan, pelaku membunuh karena sakit hati, sering dimarahi saat menjadi buruh harian pengolahan kayu milik korban. Pak, belakangnya, Nan. Gimana? Peragakan pakai tangan, gimana? Belakang ini, Nan. Nah, terus? Itu yang suaminya itu? Iya, Nan. Yang istrinya? Yang istrinya? Istrinya belakang juga. Terus apa yang dilakukan terhadap jasadnya? Nggak ada, Nan. Ditinggalnya? Barang bukti HP dan perhiasan emas palsu yang sempat dikubur pelaku disita polisi. Polisi juga kini memburu 2 pelaku lainnya. Rasa dendam para tersangka, karena tersangka ini, para pelaku ini merupakan pekerja dari korban atau buruh lah, ikut bekerja dengan korban. Pernah suatu saat cerita dari pelaku, tersangka ini pernah dimarahi oleh istri atau dari korban. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. DJ Anissa Hoirunisa alias DJ Joyce ditangkap polisi saat pesta sabu bersama teman-temannya di rumah kos di Kemang, Jakarta Selatan. DJ Joyce menjadi pecandu narkoba sejak 4 tahun lalu. Anissa Hoirunisa atau lebih dikenal dengan DJ Joyce bersama 3 rekannya hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan. DJ Joyce ditangkap saat pesta narkoba pada salah satu rumah kos di kawasan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Selain DJ Joyce, petugas juga mengamankan 3 rekannya berinisial IS, NU, dan FE. Hasil penggeledahan, disita 2 klip narkoba jenis sabu sisa pakai seberat 0,71 gram, alat hisap sabu atau bong, dan 10 butir obat psikotropika. Tersangka mengaku jika sabu tersebut diperoleh dari seorang bandar di kawasan Jakarta Timur. Tersangka Joyce mengaku mengkonsumsi sabu sejak 2018 untuk mendapatkan ketenangan, kepuasan, dan perasaan bahagia. Di mana di kamar kos-kosan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap 4 orang tersangka. Dari ke-4 orang tersangka tersebut, diantaranya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Polisi kini memburu bandar narkoba tersebut. DJ Joyce dan 3 rekannya terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan.
Bermain handphone memakai wifi gratis di teras toko. 2 bocah menjadi korban perampasan handphone di Bangkalan, Madura. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. CCTV merekam aksi 2 pencuri berboncengan sepeda motor berhenti di depan toko di Desa Jedih, Bangkalan, Madura. Satu pelaku lalu menghampiri sejumlah bocah yang bermain game di handphone menggunakan wifi gratis di toko. Sementara pelaku lain menunggu di motor. Berpura-pura akan memberi uang, pelaku merampas 2 handphone korban. Warga sempat mengejar, namun pelaku kabur dengan motornya. Kejadian itu memang terjadi dengan korban 2 orang anak di bawah umur atau sekitar 10 tahun ke bawah. Untuk saat ini proses penyelidikan masih kita jalankan. Berbekal rekaman CCTV, polisi menyelidiki pelaku perampasan handphone. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak menggunakan handphone di pinggir jalan karena bisa memancing pelaku kejahatan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.